Sungai Nil adalah salah satu sungai paling terkenal di planet kita. Sebagaimana semua sungai adalah penting bagi manusia dan satwa liar yang tinggal di dekatnya, Sungai Nil memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan peradaban. Catatan tertua tentang peradaban manusia adalah catatan tentang masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada Sungai Nil. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai Sungai Nil. Yuk kita mulai. Berlokasi di timur laut Afrika, Sungai Nil oleh sebagian besar orang dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia. Membentang sepanjang 6.695 km. Meskipun beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Sungai Amazon di Amerika Selatan lebih panjang daripada Sungai Nil, namun para ahli belum bersepakat mengenai hal ini. Sungai Nil memiliki dua anak sungai utama. Yang pertama adalah Sungai Nil Putih, yang berhulu di Sudan Selatan. Sementara yang lainnya disebut dengan Nil Biru, yang berhulu di Ethiopia. Nil Biru dan Nil Putih bergabung di kota Khartoum, Sudan. Dari sana sungai terus mengalir ke arah utara menuju Mesir dan akhirnya bermuara di Laut Mediterania. Bicara soal Sungai Nil, kita pasti berpikir mengenai negara Mesir. Tapi pada kenyataannya, Sungai Nil mengalir melalui 11 negara. Tanzania, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Burundi, Ethiopia, Kenya, Eritrea, Sudan Selatan, Sudan, dan Mesir. Dan memang ke-11 negara ini memiliki ketergantungan yang sangat besar pada Sungai Nil. Tidak semata untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu air bersih, tetapi juga pangan dan energi. Sungai Nil telah menjadi sumber kehidupan yang penting bagi orang-orang sepanjang sejarah. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno mengandalkan Sungai Nil untuk air bersih, makanan, dan transportasi. Itu juga memberi mereka tanah subur untuk bertani. Sebagian Sungai Nil mengalir melalui gurun pasir. Nah, jadi bagaimana Sungai Nil memungkinkan orang Mesir kuno bertani di tanah gurun yang kering? Jawabannya adalah sungai itu banjir setiap bulan Agustus. Dan ketika banjir itu terjadi, semua tanah kaya nutrisi yang terbawa air menyebar ke tepi sungai, meninggalkan lumpur yang tebal dan lembab. Ini adalah tanah yang sangat sempurna untuk bercocok tanam. Namun Sungai Nil tidak lagi banjir setiap tahun. Hal ini karena pada tahun 1970, Bendungan Aswan dibangun. Bendungan besar ini mengontrol aliran sungai untuk menghasilkan listrik, mengairi irigasi pertanian, dan menyediakan air minum untuk masyarakat. Perubahan yang positif bukan? Tapi ternyata bendungan itu juga telah mengubah Sungai Nil ke arah yang negatif. Lumpur hitam yang menyuburkan kawasan gurun Sahara misalnya. Sekarang sebagian besar lumpur itu tertahan oleh bendungan, menumpuk di waduk dan kanal, bukannya mengalir ke arah muara. Lumpur inilah yang dulu memperkaya dan memperluas delta Nil dari waktu ke waktu. Tapi sekarang seiring berkurangnya banjir, pasokan lumpur itu berkurang dan menyebabkan luasan kawasan delta di muara Sungai Nil juga menyusut karena terjadinya erosi di sepanjang pantai Mediterania. Bendungan ini juga secara perlahan tapi pasti menurunkan tingkat kesuburan dan produktivitas lahan pertanian di tepi Sungai Nil. Tidak hanya di area sekitar aliran sungai, di lepas pantai, populasi ikan dilaporkan telah menurun. Tentunya ini ada hubungannya dengan nutrisi yang hilang karena lumpur Sungai Nil tertahan oleh bendungan. Satu lagi masalah yang muncul akibat pembangunan bendungan adalah konflik antar negara. Kok bisa? Ini nih ceritanya. Terletak di Nil Biru, Grand Ethiopian Renaissance Dam atau disingkat GERD, senilai 5 miliar dolar telah mulai dibangun sejak 2011. Dan bendungan ini diharapkan menghasilkan 6,45 gigawatt setelah beroperasi penuh pada tahun 2022. Ini bisa membuat perbedaan besar bagi Ethiopia, di mana sekitar 75% penduduknya tidak memiliki akses listrik. Kemudian juga
Ethiopia bisa menjual kelebihan listrik ini ke negara-negara terdekat, dan diperkirakan itu bisa membawa pemasukan pada Ethiopia hingga senilai $1 miliar per tahun. Namun untuk mendapatkan manfaat tersebut, bendungan di Ethiopia ini perlu menahan banyak air yang seharusnya mengalir ke Sudan dan Mesir. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan pada negara-negara tersebut. Masalahnya, Sudan dan Mesir sudah memiliki masalah kekurangan air. Mengingat skala proyek tersebut, bendungan itu akan membuat waduk yang akan menampung lebih dari 2 triliun liter air dari Sungai Nil Biru. Bayangkan, untuk mengisi waduk itu saja diperkirakan akan memakan waktu antara 5 sampai dengan 15 tahun. Yang menjadi masalah adalah selama periode pengisian ini, aliran air tawar Sungai Nil ke arah Mesir mungkin akan berkurang hingga 25%, dan akan berakibat hilangnya sepertiga dari listrik yang dihasilkan oleh bendungan Aswan. Banyak orang di Mesir khawatir bendungan itu juga akan membatasi pasokan air waduk. Menambah masalah lain yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, polusi air, penurunan tanah, dan perubahan iklim, bersama dengan hilangnya lumpur yang berkelanjutan di Aswan. Sudan juga memiliki beberapa bendungan tua di sepanjang anak Sungai Nil, seperti bendungan Sennar di Sungai Nil Biru yang dibuka pada tahun 1925, atau bendungan Kasm El Girba di Atbara yang dibuka pada tahun 1964. Ini mungkin tidak mengubah sungai seperti bendungan Aswan, tetapi sebuah proyek di Ethiopia telah menimbulkan kekhawatiran baru atas pasokan air di hilir. Dengan sekitar 400 juta orang yang tinggal di negara-negara di sepanjang Sungai Nil, di mana banyak di antaranya sudah mengalami kekeringan dan kekurangan energi, pembangunan bendungan berarti akan ada lebih banyak air yang harus ditahan di area hulu di masa depan. Dan ini berarti akan munculnya potensi konflik baru di masa depan. Meskipun Sungai Nil mampu mempertahankan jalurnya selama jutaan tahun, Sungai Nil sekarang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari aktivitas manusia di sepanjang daerah alirannya. Sejarah mencatat betapa manusia sangat tergantung pada sungai dimanapun di seluruh planet ini. Apa yang saat ini tampak dari Sungai Nil bukan tidak mungkin akan muncul di tempat lain. Jika dalam 1 abad terakhir manusia berperang karena minyak, bukan tidak mungkin di masa depan kita akan berperang memperebutkan air. Semoga hal itu tidak perlu dan tidak akan pernah terjadi. Salam